Hai, jadi hari ini gue pengen sharing aja, atau gue pengen cerita pengalaman gue gimana cara gue nentuin instrumen investasi yang bakal gue pakai. Jadi waktu pas pertama kali gue investasi itu sekitar 4 tahun lalu, itu gue pertama kali taruh investasi itu di deposito. Jadi waktu itu pertama kali gue punya duit, gue itu langsung taruh duit gue tuh di deposito. Sebelum gue tahu adanya berbagai instrumen investasi, karena itu salah satu deposito itu salah satu investasi yang paling gampang dan mudah buat ya para pemula gitu. Karena gue dulu juga nggak pernah belajar tentang investasi, jadi udah taruh di deposito aja. Tapi sekarang ini kan udah baik banget nih, kita bisa nonton YouTube, baca-baca buku atau dari Google segala macam tuh bahas tentang investasi. Nah, gimana cara kita buat nentuin kalau investasi ini tuh cocok atau enggak buat kita? Yang pertama, kalian harus tahu profil resiko dari setiap instrumen. Jadi kalau misalkan kalian itu mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu instrumennya pasti beda. Kalau misalkan jangka pendek, setahu gua yang pasti-pasti aja pakainya kayak obligasi atau enggak reksadana pasar uang atau reksadana eh, pendapatan tetap kayak gitu. Jangan pakai yang resikonya tuh terlalu tinggi, karena bisa jadi nanti waktu pas kita mau pakai duitnya malah nilainya tuh lagi turun kayak gitu. Terus kalau jangka menengah, gue pakai obligasi, tapi gue pakai obligasi itu langsung ke pemerintah. Jadi gue nggak bukan yang pakai reksadana obligasi, tapi langsung ke pemerintah. Karena jangka waktu dari obligasi pemerintah tuh lumayan panjang sekarang, antara 2 sampai 3 tahun. Itu gue pernah bahas juga tentang ORI, ada juga SBR. Itu yang gue pakai. Jadi itu menurut gue kalau menengah lebih ke sana, sama peer-to-peer lending. Kenapa gue bilang peer-to-peer lending itu menengah? Soalnya kadang-kadang kalau misalkan kita ada pendanaan gitu, ada aja nih yang kayak bisa terlambat bayar, atau ada juga kayak macam-macam lah. Jadi misalkan jangka waktunya itu cuma 6 bulan, bisa jadi di-extend, bisa jadi 9 bulan, 12 bulan, atau lebih kayak gitu. Atau bahkan bisa sampai gagal bayar. Jadi menurut gue kalau peer-to-peer itu lebih cocok ke jangka menengah daripada jangka pendek kayak gitu. Terus kalau yang jangka panjang itu dari gue pribadi, gue belum tahu, tapi kata orang sih banyak kan taruh saham, tapi gue sendiri belum taruh di saham ya, karena gue sendiri belum ngerti gimana cara saham itu sendiri kayak gitu. Tapi gue taruh di reksadana saham, tapi taruh di indeks. Jadi kalau indeks itu dia lebih ke taruh saham-saham tuh yang blue chip, yang gede-gede. Jadi perusahaannya udah stable, enggak yang di saham-saham tuh yang fluktuatif, naik turun kayak gitu. Yang kedua, coba cek aplikasi atau instrumen investasi kalian tuh udah terakreditasi, bukan terakreditasi, tapi udah dapat surat izin dari OJK atau belum. Karena menurut gue minimal sebuah perusahaan fintech itu atau investasi apapun itu harus ada surat izin dari OJK, karena dia yang mengawasi dari kegiatan perusahaannya itu. Jadi contoh kalau reksadana gue pakai Bibit itu udah ada OJK-nya. Terus peer-to-peer gue pakai Coinworks, Coin P2P, itu juga udah ada. Acceleran, Danain, Investri itu semua udah ada. Terus kalau saham itu gue pakai iPod, ada juga sih yang pakai Ajaib, Mirai dan segala macamnya, itu terserah kalian. Jadi ya saran gue sebelum kalian pakai, coba kalian lihat dulu dia udah punya izin atau belum. Minimal kalian bakal ngerasa aman untuk kalian taruh duit di sana. Kayak gitu sih menurut gue. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu diversifikasi. Jadi setelah yang tadi apa gue bilang di depan, ada jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Kalian ya jangan taruh semua duit kalian tuh di satu instrumen. Contoh jangan taruh semua di reksadana, jangan taruh semua di peer-to-peer, jangan taruh semua di saham dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada salah satu investasi yang terdampak banget, ya duit kalian bisa minus semua. Contoh kemarin saham itu waktu pas corona kan turun parah tuh. Ada yang sampai bisa minus 50%, 80% kayak gitu. Semua kebakaran. Kalau misalkan kalian taruh semua duit kalian di sana dan kebetulan kalian lagi butuh, ya udah duit kalian udah gak ada. Jadi ya sebaiknya sih didiversifikasi aja. Contoh misalkan kalian taruh 10%, misalkan 10%, bukan 10% ya. 20% ke reksadana, 20% ke obligasi. Kalau kalian mau fokus ke saham mungkin 60% ke saham, tapi tetap dibagi-bagi ke yang lain, sehingga kalau misalkan ada suatu kejadian atau apapun itu, kalian masih punya cadangan yang lain kayak gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, jangan pernah nafsu.
Kenapa kayak gitu? Karena ya pengalaman gue dulu waktu pas gue taruh duit gue di peer to peer, gue taruh duit gue yang waktu itu sekitar 2 juta, langsung gue taruh gede dan ternyata gagal bayar, ya itu berdampak banget sih. Itu jadi salah satu pelajaran buat gue supaya jangan pernah taruh duit tuh langsung gede-gede. Dan sekarang ini lagi in banget semua pada ngomongin saham. Jadi di story gue, di story Instagram, di TikTok, FYP, terus di feeds, di iklan Instagram, di iklan dimanapun, kayak semua tuh lagi ngomongin tuh tentang saham, 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 saham. Sama yang terakhir ada kripto. Terus banyak dari temen gue yang dulunya nggak main, gue nggak tahu sebutannya main atau nabung atau investasi, pokoknya nggak ke saham. Sekarang tuh tiba-tiba semuanya main semua pada posting di Instagram, di TikTok. Ya menurut gue nggak ada salahnya, cuma hati-hati aja sih kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita pakai atau kita taruh, ya itu bakal bisa berdampak buruk aja ke kita. Jadi kalau kalian mau pastiin, kalau kalian mau taruh suatu investasi itu, kalian pahamin dulu. Kayak misalkan reksadana, kalian harus tahu dulu gimana cara kerja reksadana. Oh, reksadana itu duit kita nggak dipegang sama manajer investasi, tapi taruh di bank kustodian. Terus nanti si MI-nya baru ambil duit dari sana dan diurus-urus kayak gitu. Kalau peer to peer, langkahnya itu kita kasih duitnya, terus nanti dari perusahaannya itu bakal disalurin lagi ke peminjamnya kayak gitu-gitu, dan ada asetnya atau ada jaminannya. Kalau misalkan obligasi itu pemerintah yang udah pasti dijamin sama negara, gak bakal gagal bayar atau hilang, ya kayak gitu. Atau saham ya kalian harus pelajarin dulu, jangan sampai kalian udah taruh duit kalian di sana, terus gak tahu cara kerjanya, tiba-tiba minus, langsung deh ngoceh-ngoceh di sosial media. Kenapa duit gue minus nih? Gara-gara main ini. Paling banyak tuh kalau misalnya saham lagi turun, langsung ngomongnya saham tuh judi. Kalau saham lagi naik, langsung bilang itu cuan kayak gitu. Ya nggak ada salahnya, cuma lebih baik kita pelajarin dulu. Kesimpulannya menurut gue adalah kalian jangan berpikir kalau kalian investasi itu langsung kaya, tapi investasi itu untuk mencapai tujuan finansial kalian. Contoh, kalau misalkan kalian mau menikah butuh uang 100 juta, ya kalian tuh gak perlu nabung 10 juta per bulan dan dapat dikumpulin selama 10 bulan. Tapi kalian misalkan cukup dengan nabung 8 juta per bulan, dengan masukin duit itu ke reksadana atau ke reksadana pasar uang misalkan, kalian bisa mencapai duit 100 juta tuh dalam waktu 10 bulan juga, tapi hanya butuh 9 juta per bulan kayak gitu. Jadi itu sih menurut gue ya, perhitungan uang itu yang perlu dipikirin buat mencapai tujuan finansial kalian. Kalau misalkan kalian mau kaya, ya kerja, jangan cuma ngandelin dari investasi kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Mungkin segitu ya video buat kali ini. Ini cuma singkat aja sih, nggak yang gimana. Thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.